Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semua, perkenalkan nama saya Mia Priyana. Saya berasal dari kelas B dengan NIM 2021-05-106. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori kebenaran korespondensi. Sebelum memasuki teori lebih lanjut, ada baiknya kita mengetahui apa itu kebenaran. Apa itu kebenaran? Kebenaran adalah suatu hal yang bisa dibuktikan kesesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Sesuatu dikatakan benar jika didasarkan dengan alasan yang jelas dan logis. Purwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia 13 menerangkan bahwa kebenaran itu adalah 1. Kebenaran itu adalah keadaan hal dan sebagainya yang benar, cocok dengan hal atau keadaan yang sesungguhnya. Kedua, sesuatu yang benar adalah sungguh-sungguh ada, betul-betul hal demikian halnya dan sebagainya. Dan ketiga adalah kejujuran dan kelurusan hati. Pada video ini, teori kebenaran dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah teori korespondensi. Teori yang berpandangan bahwa pernyataan-pernyataan adalah benar jika berkorespondensi terhadap fakta atau pernyataan yang ada di alam atau objek yang dituju pernyataan tersebut. Yang kedua, teori koherensi. Teori kebenaran koherensi atau konsistensi adalah teori kebenaran yang didasarkan kepada kriteria koheren atau konsistensi. Dan yang ketiga adalah teori pragmatisme. Teori kebenaran pragmatis adalah teori yang berpandangan bahwa arti dari ide dibatasi oleh referensi pada konsekuensi ilmiah, personal, atau sosial. Namun pada video kali ini saya hanya menjelaskan teori korespondensi. Teori korespondensi adalah teori yang berpandangan bahwa pernyataan adalah benar jika berkorespondensi terhadap fakta atau pernyataan yang ada di alam atau objek yang dituju di pernyataan tersebut. Kebenaran atau suatu keadaan dikatakan benar jika ada kesesuaian antara suatu pendapat dengan faktanya. Bagi teori kebenaran korespondensi, suatu proposisi bernilai benar jika materi pengetahuan yang terkandung dalam proposisi tersebut berkesesuaian atau berkoresponden dengan objek yang dituju. Maka dari itu, dalam teori korespondensi, kebenaran adalah kesesuaian antara proposisi dengan kenyataan. Teori korespondensi ini juga sering diasosiasikan dengan teori empiris pengetahuan. Teori ini juga dianggap paling awal sehingga bisa digolongkan ke dalam teori kebenaran paling tua atau tradisional. Mengapa seperti itu? Ya karena Aristoteles sejak awal sebelum abad modern mensyaratkan kebenaran pengetahuan harus sesuai dengan kenyataan atau realitas yang diketahuinya. Pada umumnya, teori korespondensi ini dianut oleh pengikut realisme seperti Aristoteles, Plato, Morel, dan Ramsay. Teori ini dikembangkan oleh Bertrand Russell. Teori korespondensi sangat ditekankan oleh aliran empirisme yang mengutamakan pengalaman dan pengamatan indrawi sebagai sumber utama pengetahuan manusia, dan yang sangat menghargai pengamatan, percobaan, dan atau pengujian empiris untuk mengungkapkan kenyataan yang sebenarnya. Nah, dari situlah terdapat masalah pada teori kebenaran ini. Apakah realitas itu objektif atau malah subjektif? Maka dari itu terdapat dua pandangan, yaitu yang pertama, realisme epistemologis atau objektivisme. Realisme epistemologis berpandangan bahwa terdapat realitas yang independen atau tidak tergantung, yang terlepas dari pemikiran, dan kita tidak dapat mengubahnya bila kita mengalaminya atau memahaminya. Maka dari itulah sebabnya realisme epistemologis kadangkala disebut objektivisme. Yang kedua, idealisme epistemologis atau subjektivisme. Idealisme epistemologis berpandangan bahwa setiap tindakan berakhir dalam suatu ide, yang merupakan suatu peristiwa subjektif. Idealisme epistemologis lebih menekankan bahwa kebenaran itu adalah apa yang ada di dunia ide, dan lebih kebenarannya terletak pada kenyataan dan pernyataan. Jadi, kesimpulannya, teori korespondensi adalah adanya dua realitas yang berada di hadapan manusia. Pernyataan dan kenyataan menurut teori ini kesesuaian antara pernyataan tentang sesuatu dengan kenyataan sesuatu itu sendiri. Baiknya, selanjutnya kita akan beralih ke contoh dan teori kebenaran korespondensi. Contoh di sini terdapat Presiden Indonesia tahun 2021 adalah Pak Joko Widodo. Dan contoh kedua adalah Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Mengapa pernyataan tersebut termasuk ke dalam teori kebenaran korespondensi? Ya, karena argumen tersebut sesuai dengan kenyataan yang ada. Pada contoh tersebut, memang benar adanya jika Indonesia sedang dipimpin oleh Presiden yang bernama Pak Joko Widodo. Dan dasar negara Republik Indonesia adalah Pancasila yang tidak bisa diubah atau digantikan. Maka dari itu, contoh tersebut adalah
contoh dari teori korespondensi. Baiklah teman-teman, segitu saja dari saya. Semoga bisa membantu teman-teman